Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'd. Bapak Ibu pengajian rutin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan Ahad hari ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita dan sekaligus memberikan kesehatan kepada kita sehingga bisa hadir dalam kajian keluarga, yaitu kajian Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, yang insyaallah pada bab hari ini kita kaji tentang masalah thaharah. Yang kemarin kita sudah panjang lebar membahas tentang tata cara wudhu menurut Rasulullah SAW. Kita bahas 2 kali pembahasan. Hari ini kita bahas tentang perkara-perkara yang membatalkan wudhu dalam perspektif Fatwa Tarjih Muhammadiyah. Makalah ini saya kutip di dalam Fatwa Tarjih Muhammadiyah atau di link Suara Muhammadiyah. Ada beberapa hal yang terkait dengan perkara-perkara yang membatalkan wudhu yang harus kita ketahui agar ketika kita beribadah, dalam hal ini adalah berwudhu, yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Karena pentingnya wudhu, di mana Rasulullah mengatakan bahwa miftahu salat at-tahur, bahwa kunci utama ketika kita mengerjakan salat adalah bersuci. Nah, manakala bersuci kita batal, maka otomatis kan kita tidak bisa melaksanakan ibadah itu. Artinya bahwa ibadah salat kita yang kita lakukan itu batal. Nah, ada 5 hal yang terkait dengan perkara yang membatalkan wudhu. Yang pertama adalah yang mungkin sering kita sudah baca, tapi mungkin beberapa hadisnya yang perlu kita ketahui, yaitu keluarnya sesuatu dari 2 lubang, baik kubul maupun dubur. Kalau kubul itu di kemaluan, apakah dubur itu adalah di anus, ya. Dan baik berhadas kecil maupun berhadas besar. Cuma nanti kalau hadas kecil cukup dengan berwudu atau tayamum, tapi kalau hadas besar yaitu dengan jinabat. Hal ini dikaitkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Abu Hurairah, ya. Hadis ini sahih karena berada di riwayat Imam Bukhari, ya. Juz 1 halaman 244. Saya ambil di Maktabah Syamilah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda. Tidaklah diterima salat salah satu di antara kalian jika dia berhadas. Jadi kalau dia berhadas, maka tidak diterima salatnya hatta yatawadda, sehingga dia berwudu kembali. Jadi hadas itu menyebabkan apa? Batalnya wudu kita, dan karena hadas pula lah mengharuskan kita untuk berwudu. Qala rajulun min Hadramaut, saat itu ada seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah, mal hadasu ya Abu Hurairah, hadas itu apa? Jadi mungkin dia tidak tahu, tidak paham tentang hadas itu. Lalu Abu Hurairah menjawab dengan jawaban yang sederhana, fusaun au duratun, kentut bersuara atau tidak bersuara. Nah, padahal yang dimaksud hadas ini ya boleh jadi kentut, boleh jadi yaitu buang air kecil, ya apa? Nah, keluar air kecil, ya apa itu? Ya, kencing, ya. Nah, tapi mungkin yang dimaksud di sini adalah menurut dia gitu bahwa kentut itu tidak membatalkan jika tidak keluar suara. Nah, maka
Maka lalu Abu Hurairah mengatakan fusaun au buratun, kentut yang bersuara maupun tidak bersuara. Di dalam hadis yang lain, nah ini dari Ibnu Abbas, ya, Anna Rasulullah SAW qal, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, qala ya'ti ahadakum asyaitan fi salatahu. Setan itu akan mendatangi seorang di antara kamu pada saat dia sholat. Nah, ini sering saya sampaikan. Ngapain setan mendekati kita? Padahal setan itu kan apa? Setan itu kan makhluk gaib ya. Makhluk gaib itu tidak diketahui kecuali ada berita yang membenarkan. Nah, karena ini hadis ya kita anggap berita ini benar gitu aja ya. Apakah setan mendatangi kita kata sholat dalam bentuk aslinya atau dalam bentuk lain? Nah, ini yang kalau kita debatkan tidak pernah selesai. Apa yang dilakukan setan ya? Yaitu fayanfukhu fi maq'adatahu fayukhayyalu ilaihi annahu ahdasa. Nah, ini ya. Setan itu mendatangi kita saat sholat, lalu dia meniup. Nah, itu kadang-kadang lihat ya di sini ya lucu ya, masa setan itu yang meniup dan semua kita ditiupi itu bersatu. Nah, itu kan kadang-kadang apa? Ya, makanya ada yang perselisihkan ya di seperti ini ya. Lalu meniupkan pada duburnya dan membuat berkhayal. Dan memang kalau kita sholat itu sering ya Bu, kadang-kadang ngelamun itu ya. Nah, berkhayal ya, annahu ahdas, seolah-olah dia berhadas, maksudnya kentut gitu ya. Nah, aku mau kentut orang gitu ya. Ya. Walam yuhdis, ya. Padahal ia tidak kentut. Ya. Faida wajada dzalika, ya, jika ia mengalami itu, falayan sorif, jangan gugurkan sholatmu, ya, jangan gugurkan. Hatta yasma'a sautahu au yajidarihan, sampai mendengar suaranya atau mencium baunya. Tadi kan kalau Abu Hurairah mengatakan kan baik keluar suara maupun tidak keluar suara. Tapi kita yakin bahwa itu kan kentut. Nah, di sini menunjukkan bahwa kalau saat kita ragu-ragu apakah kita kentut atau tidak, apa yang kita lakukan? Maka yang kita kedepankan adalah keyakinan dulu, yakin dulu. Yakin jangan kentut atau tidak. Karena di situ nanti yang membedakan. Di dalam kaidah usul itu ada kata begini, al yakin la yuzalu bisak. Apa? Al yakin la yuzalu bisak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi keyakinan dulu yang ditanamkan. Ya, kaidah ini berdasarkan hadis Nabi, dak ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan kepada sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Jadi prinsip dalam sholat itu harus apa? Kita hadirkan keyakinan. Makanya kalau jangan aku kentut ora ya, kentut ora. Maka cara menghilangkan was-was itu adalah dengan keyakinan. Karena memang setan itu menanamkan diri kita itu agar selalu apa? Was-was. Jadi kalau kita sedang was-was, itu berarti ada salah satu sifat atau karakter yang dimiliki setan itu ada pada diri kita. Lalu pertanyaannya, Pak, masa kita tidak boleh was-was itu? Ya boleh. Namanya was-was itu boleh, tapi jangan sampai gara was-was itu menyebabkan kita menjadi lemah, menjadikan kita sedih. Maka dalam Al-Quran itu kan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'min. Walaupun ayatnya ini terkait dengan
sikap kita kepada orang yang memusuhi kita. Tetapi kita tidak boleh, karena was-was itu menjadikan kita menjadi lemah, atau kita diombang-ambingkan dengan perasaan was-was. Nah, memang setan itu fungsinya itu menjadikan kita was-was. Waswisu fi sudurin nas. Setan itu selalu memasukkan tiupannya agar manusia itu was-was. Nah, was-was itu bisa jadi dua hal. Yang pertama itu adalah perkara-perkara yang subhat. Perkara-perkara apa? Yang subhat. Nah, kalau subhat itu kaitannya dengan pemikiran. Subhat itu terkait dengan sesuatu yang kita yakini, apakah ini benar atau ini salah, ini halal atau ini haram, ini boleh atau tidak boleh. Nah, itu subhat biasanya di situ. Makanya di dalam hadis yang lain, famanistabro'a minat subhat, ya, barang siapa yang terbebas dari subhat, maka dia terjaga dari hal-hal yang haram. Nah, itu subhat. Yang kedua, was-was itu bisa jadi perilaku. Nah, perilaku itu biasanya syahwat. Ya, syahwat. Ya, keinginan kita melakukan sesuatu. Itu namanya syahwat. Nah, ketika kita menghadapi sesuatu, kita lakukan atau tidak, Nah, itu kadang-kadang pikiran kita ragu-ragu, lalu perilaku kita juga menjadi ragu-ragu. Maka was-was itu harus dihilangkan. Caranya apa? Caranya adalah menanamkan keyakinan dari awal, semula yang kita lakukan. Di dalam hadis yang lain, nah ini hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an. Kalau di antara kamu di dalam perutnya itu ada sesuatu, fa askala alaihi, lalu membuat dia ragu-ragu. Ya. Akhraja minhu syai'am la. Apakah tadi keluar sesuatu atau tidak? Fala yakhrujna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Hampir sama ya. Maka jangan dia keluar masjid. Kalau tadi kan jangan menggugurkan. Jadi tidak boleh keluar masjid sampai betul-betul mendengar suaranya atau baunya. Nah, ini terkait dengan kencing. Termasuk hadas kecil itu adalah orang yang keluar air madhi, orang yang keluar wadhi, dan ini ibu-ibu nih yang istikhadah. Istikhadah itu adalah darah yang keluar dari wanita secara terus-menerus, ya, yang menyertai saat haid atau nifas. Nah, nifas. Ini terutama untuk para wanita yang haidnya lama. Itu bingung antara itu haid atau itu istikhadah. Air madhi itu apa? Air madhi itu adalah cairan bening halus dan lengket yang keluar ketika ada dorongan syahwat atau saat menghayal. Ini yang nom-nom ini ya. Saat menghayal, ya, atau dorongan syahwat, ya. Makanya kalau habis wudhu itu tidak boleh mencium istrinya. Itu karena apa? Ya, boleh nggak habis wudhu mencium istri? Nanti ada kajiannya. Nanti kajiannya ada tambahannya. Cirinya air madhi itu ya berwarna putih namun tidak keruh. Nah, kalau keruh itu air mani. Air madhi cenderung jernih dan dapat dibersihkan dengan mudah. Nah, keluarnya itu disebabkan ya bukan syahwat yang besar ya, tapi ya karena mahayal tadi ya, habis melihat sesuatu terus, nah itu ya, tidak memberikan kenikmatan. Dan yang kelima adalah kalau keluar air madhi tidak menyebabkan lemas. Nah, ini ciri-cirinya.
Tapi membedakan itu sangat tipis sekali dengan air mani. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya. Dia mengatakan kuntu rajulan maddaan. Aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan air mani. Fa amartu al-Miqdad ibna al-Aswad ayas ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menyuruh Miqdad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasalahu faqala fihil wudu. Cukup dengan wudu. Itu artinya bahwa madhi itu membatalkan wudu. Nah, itu. Adapun terkait darah istighadah, bagaimana caranya? Ini Aisyah radhiyallahu anha. Ja'at Fatimah binta Abi Hubais ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, "Ya Rasulullah, inni imra'atun istihad fala adhur afa ada'u as-salat." Fatimah binti Abu Hubais datang kepada Nabi, saya berkata, "Wahai Rasulullah sallam, aku ini perempuan yang selalu keluar darah istighadah dan tidak pernah suci. Bolehkah aku meninggalkan salat ya Rasulullah?" Apa kata Nabi? La, tidak boleh, tetap mengerjakan sholat. Karena istighadah itu beda kalau dengan darah haid. Kalau darah haid tidak boleh sholat. Ya, tapi istighadah tetap sholat. Nah, ini termasuk kalau wanita ya habis operasi mengeluarkan darah banyak itu. Nah itu ya, itu kan hampir sama. Ya. Innama dzalika irqun. Ya. Itu hanya penyakit, walaisa bihaidin, dan bukan termasuk darah haid. Wa idza adbarta faksili angki adam summa yusun. Maka ketika kamu darah itu tidak berhenti, maka bersihkan. Ya, cara bersihkannya ya terserah ibu-ibu yang lebih tahu ya. Nah, jadi ternyata ngalir terus, maka caranya dibersihkan, kemudian diapakan? Disoftekin. Nah gitu. Karena memang tidak bisa ditahan. Boleh jadi saat sholat nanti keluar lagi, gitu ya, keluar lagi. Itu seperti kalau jenengan nanti kalau di rumah sakit, bawa apa itu kateter. Ya. Sering Bu ya melihat ya, di rumah sakit bawa kateter. Itu kalau yang tanya hampir pasien yang bawa kateter itu jawabannya saya najis. Lah karena memang sing digimbel apa? Hadasan itu ya. Maka caranya di saat pipis terakhir itulah maka dia posisi suci. Nah, piye cara ngrasakno? Kan orang kalau dipasang kateter itu kan tidak merasakan ya Pak ya. Ya. Berarti ini sesuatu kondisi yang memang sulit diapakan? Sulit dihindari. Ya, sulit dihindari. Tapi sholat tetap harus dilakukan. Nah, gitu. Karena kalau pakai kateter itu, ya, itu nggak terasa dia pipis atau tidak. Soalnya saya pernah merasakan 2 minggu pakai kateter itu. Nggak tahu. Tiba-tiba penuh gitu isinya. Nah caranya itu adalah kalau kateter ya, maka isi kantong kateter itu dihabiskan, dibuang semuanya. Ya, dibuang semuanya. Setelah itu ditutup, pendelnya itu yang membuang itu dibersihkan. Itulah kondisi terakhir dia suci. Begitu caranya Bu ya. Jangan digimbal terus gitu. Jadi kalau mau sholat, posisi air kencing di kateter harus dibuang. Itu pertanda kalau dia sudah selesai buang air kecil. Kemudian tutupnya itu, kan ada tutupnya ya sebelum dicetek gitu. Nah itu dibersihkan kemudian cetek gitu. Nah, sudah dia sholat. Itu seperti orang yang istighadah. Jadi dibersihkan terakhir, kemudian langsung softtek. Maka terakhir softtek itulah dia dalam kondisi bersih. Walaupun nanti saat sholat keluar. Paham Bu ya? Nah, begitu. Hampir sama dengan yang pakai kateter itu ya. Itu sebuah kondisi yang tidak bisa dihindari.
Kata Bukhari, Imam Bukhari, summa tawaddu'i likulli salatin. Setiap salat harus berwudu. Makanya ini supaya tidak berat, ya, orang-orang seperti ini mengakhirkan salatnya ya di waktu salat yang kedua. Itu lebih mudah. Tapi kalau jenengan mau tidak pakai gitu-gitu ya tidak masalah. Misalnya ya sampai salat nanti wudu lagi gitu tidak masalah. Terutama kalau pasien-pasien yang pakai kateter gitu kan kadang-kadang kan kesulitan ya. Gitu. Wa asyara Muslim ila annahu khadafa amdan, ya. Beri syarat bahwa kalimat tersebut sengaja dibuang oleh Bukhari. Artinya memang ada kata-kata seperti itu. Nah, ini bagi pertama yang membatalkan wudu. Yang kedua nanti bisa tanya jawab. Tidur nyenyak dalam keadaan berbaring. Nah, itu tidurnya nyenyak. Tidur nyenyak itu sampai ngorok-ngorok gitu ya tidurnya. Nah, pokoknya ra krungu apa-apa, itu tidur nyenyak, ya. Kecuali tidur orang mutamakin mak'adahu. Orang yang tidur sambil nih. Nah, begini. Biasanya tuh kalau pengajiannya sambil gini ya. Nah, atau begini. Nah, gitu ya. Nah, itu enggak ya. Duduk begini atau begini. Biasanya Jumatan itu begini ya. Orang sampai geblak gitu, ya. Nah, karena kenapa? Sekira tidak terjatuh walaupun ia tidak duduk bersandar. Ya, karena saat itu dia sadar kalau sedang kondisi kentut gitu ya. Nah, tapi kalau sampai setengah jam orang krungu apa-apa tiba-tiba komat, nah, itu bahaya itu. Kadang kan ada ya sampai komat itu di apa bangunkan itu sampai komat itu orang krungu sampai dibangun. Nah nek ngono ku piye Pak? Pokoknya nggak sampai nyenyak. Nggak nyenyak itu maksudnya sampai komat itu sampai orang krungu itu berarti ya saya nyenyak gitu ya, saya pegel makanya capek ya. Jadi itu namanya mutamakin mak'adahu, orang yang tidur dalam keadaan duduk rapat bagian punggung gitu ya, atau begini ya, atau pantatnya begini. Gitu ya. Hadis dari Ali radhiyallahu an, hadis riwayat Abu Dawud, wika usah ainani faman nama falyatawaddo. Nah, ini hadisnya secara umum. Dua mata adalah penahan pintu dubur. Jadi kalau kita begini ya, nah, berarti kan penahan kentut. Artinya kalau kita kentut pasti sadar, soalnya kita melek. Tapi begitu kita tertutup mata kita tidur, ya, gitu, maka berarti apa penahannya hilang. Nah, maka barang siapa barang siapa tidur, berarti apa? Matanya apa? Tertutup, gitu ya. Tapi ya di sini umum ya, tidur yang bagaimana dulu ya. Fal yatawaddo, maka hendaklah berwudu. Tapi ada hadis yang lain. Nah ini, suatu ketika para sahabat Nabi menunggu waktu salat Isya hingga akhirnya terkantuk. Mereka sholat dan tidak berwudu. Sama-sama dari Abu Dawud ya. Di hadis yang lain, wudu itu ya, innamal wudu ala man nama muttaji'an. Tapi hadis ini dhaif ya. Tapi tidak tadi mengurangi makna yang kita bahas. Nah, yang ketiga ini terjadi perdebatan panjang, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan itu boleh jadi yang pertama memang disentuh. Yang kedua menyentuh tapi ada apa nih? Alasnya, misalnya ada celananya atau sarung gitu ya, sarungan gini ya, nah, gitu ya. Nah, bagaimana hukumnya? Membatalkan wudu atau tidak? Kita bahas. Makanya itu ada saya kata titik. Itu maksudnya ada pembahasan. Ada hadis dari Busroh binti Sofwan, ya. Rasulullah SAW bersabda, man massa dzakarahu fala yusolli hatta yatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka janganlah ia salat sampai ia berwudu.
Hadis ini apakah langsung dari Nabi atau ini perkataan siapa? An Busrah binti Sofwan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Berarti ini dari Nabi ya. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Ada dari Ahmad juga ya. Man massa dzakarahu fala yusolli hatta yatawaddo. Barang siapa yang menyentuh apa ini? Kemaluannya ya. Fala yusolli, maka jangan salat hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Menyentuh di sini tidak dijelaskan menyentuh langsung atau menyentuh pakai pelapis gitu ya. Pelapis. Kalau pakai alat itu berarti pakai tangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda gitu ya. Nah, sampai begini. Nah, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka janganlah ia salat sampai ia berwudu. Nah, kata menyentuh di sini ya, itu belum jelas apakah menyentuh langsung atau pakai alas. Nah, tapi di hadis yang lain dari Tolak bin Ali radhiyallahu an, qala rajulun, ada seorang laki-laki berkata, masastu dzakari, saya pernah menyentuh kemaluanku. Au qala rajul yamassu dzakarahu, yang menyentuh kemaluannya fis salat, saat salat, a alaihi wudu, apakah atasnya wudu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la itu artinya apa? Tidak usah. Innama huwa bad'atun minka, kemaluanmu itu sama saja dengan anggota tubuh yang lain itu. Akhrajahu al-khamsah wa sahahu Ibnu Hibban wa qala Ibnu Madini huwa ahsanu min hadis Busra. Hadis ini itu lebih baik daripada hadis Busra bin Sofwan tadi. Nah, ini ada dua hadis yang bertentangan. Karena hadis ini bertentangan, pendapat yang mengatakan pertama apa tadi? Membatalkan wudu. Pendapat yang kedua tidak. Nah, yang benar yang mana ini? Ada yang berusaha mengkompromikan. Nah, karena ada pada hadis cuma ada keterangan dari pentakhrij hadis ya. Ibnu Madani mengatakan hadis ini lebih baik daripada hadis Busra. Kalau itu yang kita pakai berarti menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Tapi ada yang mengkompromikan, menyentuh ya yang tidak membatalkan wudu itu adalah menyentuh yang ya pakai alas itu ya. Karena ini konteksnya kan fisolah, berarti kalau sholat berarti dia posisinya pakai apa? Pakai aurat gitu ya. Saya kira sholat pakai celana banyak, menutup aurat. Nah, ini lalu dipahami bahwa hadis tolak di sini adalah menyentuh yang ada apa tadi? Alasnya itu tidak membatalkan wudu. Sementara kalau menyentuh secara langsung bersama di Busra itu membatalkan wudu. Itu cara mengkompromi. Dan itu yang dipakai fatwa tarjih. Tapi kalau jangan pakai hadis yang tolak ya, megang pun ya enggak masalah gitu. Walam bisawab ya, pasti terjadi apa? Perbedaan. Nah, perbedaan itu mesti ada ya. Mesti lanjutnya yang keempat, habis ini kita tanya jawab. Hilang akal seperti gila, pingsan atau mabuk, termasuk orang yang dibius pada saat operasi, itu kan juga. Nah, hal seperti ini hampir para ulama mengatakan itu membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. Jadi pas tiba-tiba terus pingsan gitu ya. Nah, pingsan itu kan seperti yang matanya tadi apa kan? Tertutup tadi ya. Nah, hampir sama itu. Gila dapat menghilangkan akal, pingsan dapat menggelamkan akal, dan tidur dapat menutup akal. Artinya kalau orang tidur itu ya seperti orang yang pingsan atau mabuk itu ya kalau tidur ya. Nah, itu. Yang terakhir, bersentuh dengan lawan jenis. Bersentuh dengan lawan jenis. Lawan jenis ini umum ya. Bisa istri, bisa orang
orang lain. Cuma mari wudu terus nyentuh orang lain tuh loh. Apa opo gitu kan gitu ya. Habis wudu kok nyentuh wong wedok gitu, dan itu bukan mahramnya. Kan enggak nyambung gitu ya. Nah, maka cenderung yang dimaksud menyentuh ini adalah istrinya sendiri atau orang-orang yang masih dalam muhrimnya. Nah, tapi kalau memang dalam kondisi yang umum boleh jadi gitu ya. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 ya, ada kata-kata begini, aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Ya. Loh, ayat ini itu dipahami berbeda oleh para sahabat Nabi, apalagi kita. Ya, apalagi kita ya. Oleh sahabat Nabi itu terjadi perbedaan pendapat. Dan itu biasa gitu ya. Nah, supaya tidak terjadi perbedaan pendapat, nanti ada fi'liyah Nabi yang menjelaskan tentang itu. Pendapat yang pertama itu dari siapa nih? Ali dan Ibnu Abbas mengatakan aula mastumun nisa ya itu diartikan bersetubuh jima. Jadi jima itu adalah apa? Membatalkan wudu kan itu. Ya, maka dengan junub nanti caranya ya. Pendapat yang kedua adalah Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa yang dimaksud aula mastumun nisa itu persentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Jadi memang betul-betul menyentuh. Nah, perbedaan pendapat ini akhirnya menyebabkan tentang wudu itu membatalkan menyentuh itu membatalkan wudu atau tidak. Menurut pendapat pertama bahwa persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu. Ya, yang membatalkan apa tadi? Jima. Inilah pendapat ulama Hanafi ya. Adapun pendapat yang kedua, ya, persentuhan antara laki-laki dan wanita membatalkan wudu. Ini yang dipahami oleh ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah. Ya. Sedangkan Malikiyah mengatakan menyentuh yang membatalkan wudu adalah menyentuh yang disertai apa? Syahwat. Ada sekedar nyentuh tak gitu. Nah, tapi orang apa-apa kok nyentuh gitu. Nah, itu kan masalah. Nah, fatwa tarjihnya gimana? Ini fatwa tarjih. Fatwa tarjih cenderung mengikuti pendapat pertama, yaitu tidak membatalkan wudu. Karena ada beberapa hadis. Yang pertama hadis Aisyah. Suatu malam saya kehilangan Rasulullah SAW dari tempat tidur. Kemudian saya merabanya dan saat itu Rasulullah sedang sujud. Jadi dipegang oleh siapa? Aisyah. Nah, kalau menyentuh itu membatalkan wudu, Rasulullah pasti wudu. Ternyata Rasulullah tetap sholat. Di hadis yang lain, nah ini yang paling asik ini ya. Ana Nabi SAW qabbala ba'dha nisa'i summa kharaja ila salat wa lam yatawadda. Nabi pernah mencium sebagian istrinya, ya mungkin ini Aisyah ya. Kemudian dia berangkat ke masjid dan sholat itu ya. Nah, tadi saya sampaikan. Nah, tapi hadis ini didhaifkan oleh Al-Bukhari. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan hadis ini tidak masalah. Dan ayat yang terkait dengan aula mastumun nisa itu sesuai dengan ayat yang lain. Ya, kata-kata massa itu tidak harus menyentuh. Misalnya ya, di surat Ali Imran ayat 47 ya, ketika Maryam mengatakan walam yamsasni basaron, ya, walam yamsasni basaron, dan tidak ada seorang laki-laki yang menyentuhku. Maksudnya apa? Mengawiniku ya, kemudian menyetubuhiku. Loh, kok bisa aku punya anak? Nah itu. Jadi kata-kata massa itu tidak harus bermakna menyentuh, tinggal konteksnya. Nah, inilah yang dipahami oleh fatwa tarjih bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu. Tapi apakah menyentuh perempuan itu boleh? Nah, itu pembahasan lain. Ya, pembahasan lain ya. Pembahasan lain. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kira itu 5 hal yang dapat membatalkan wudu. Yang pertama apa? Ya, berhadas kecil keluar dari 2 lubang kubul maupun dubur. Ya, yang kedua
Yang kedua apa tadi? Tidurnya nyenyak itu ya. Yang ketiga menyentuh kemaluan tanpa alas atau pembatas. Tapi bagi yang berpendapat ditolak ya, baik tanpa alas maupun tidak membatalkan wudu, tergantung pemahaman dengan. Yang ketiga hilang akal atau pingsan ya atau mabuk. Ya. Yang keempat bersentuh dengan lawan jenis ya, tapi pembahasannya sudah ya, termasuk fatwa tarjih menganggap bahwa bersentuhan dengan lawan jenis itu tidak membatalkan wudu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyakan? Monggo. Pertanyaannya bebas saja. Barangkali mau ditanyakan? Ada waktu 1/4 jam untuk bertanya jawab. Biasanya ibu-ibu ada yang mau tanya? Nggih, monggo. Apa? Kudu ngentut terus. Maka dipastikan yang terakhir. Jadi misalnya habis makan apa Mas? Rujak ya. Rujak pedes ya. Nah, biasanya kan perutnya kan ya menggoda itu ya. Akhirnya terus kepengen BAB gitu ya. Nah, kemudian saya didik kepengen BAB, pengen BAB, sampai akhirnya terus terbawa sampai sampai payah gitu ya. Nah itu kan sering gitu ya. Maka caranya adalah yang terakhir ya, yang terakhir. Saat terakhir itulah kalau kita mengerjakan sholat. Paham Bu ya? Loh ya, kalau sudah sering tadi, kentut tadi ya, maka kan itu suatu kondisi yang tidak bisa diapakan, tidak bisa dihindari gitu ya. Nah, makanya kita pastikan yang terakhir, saat kita terakhir, wes daripada aku ragu-ragu terus, saya wudhu dulu, kemudian yang terakhir itulah jenengan jadikan sebagai keyakinan, bahkan jenengan tidak akan kentut lagi. Nah, gitu. Nah pas dilala kok Allahu Akbar keluar suaranya, ya wudhu lagi gitu. Kok sulat mana keluar lagi ya, dari berulang-ulang ini pahalanya lebih banyak. Pahalanya lebih banyak ya. Yang kedua, baca suratnya jangan panjang-panjang. Biar enggak ada apa tadi ya insyaallah Allah la yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Wes diulang-ulang kok kuat terus. Nah, ya sudah, itu memang tidak bisa dihindari. Nah, ada yang sering bertanya, Ustadz, bagaimana kalau mimisan, apa? Mimisan atau umbelan. Ya. Para ulama ijma, ya, kalau mimisan itu termasuk membatalkan wudhu. Ya, mimisan. Ya. Artinya sholat tuh darahnya keluar itu, ya. Jadi keluar darah. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa itu tidak membatalkan wudhu. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa mimisan itu termasuk membatalkan wudhu. Dan kalau kita mimisan saat sholat juga kita tidak konsentrasi ya. Yang mendingan kita berhenti sholat, kita gugurkan, kemudian kita apakan? Kita tahan dulu, pas selesai baru kita sholat lagi. Itu lebih enak daripada saat sholat terus berdarah-darah gitu ya. Nah, besok kita akan bahas yaitu tata cara tayamum menurut fatwa tarjih. Kemudian kita bahas tentang thaharah secara umum yang kita akhiri dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah munqarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.